kami dari TK Al-Fadilah. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik yang berjudul Bintang Kai. Bintang di sini memiliki arti yaitu belajar inovatif, nyata, terstruktur, aktif, dan menyenangkan berbasis kebiasaan anak Indonesia hebat. Tentunya ini mengacu pada pembelajaran mendalam dan koin gemar belajar. Selanjutnya di sini ada profil saya pribadi dan lembaga sekolah yaitu TK Al-Fadilah. Di sini saya sebagai guru dari kelas B2. Yang melatar belakangi praktik baik ini salah satunya adalah anak-anak masih bergantung pada guru. Sehingga ketika kegiatan di kelas, anak-anak masih menunggu instruksi atau arahan dari guru. Tidak hanya itu, minat baca pada anak juga cukup rendah dikarenakan kegiatan literasi belum menjadi kebiasaan pada sehari-hari di kelas. Tidak hanya itu, anak sering merasa bosan ketika di kelas, apalagi ketika kegiatan terlalu monoton ataupun tidak menyenangkan. Dari beberapa situasi itulah, sebagian anak merasa bahwa belajar itu sebagai beban, bukan kegiatan yang menyenangkan. Oleh karena itu, di sini diperlukan pembelajaran yang lebih aktif, inovatif, dan menyenangkan. Selanjutnya, strategi yang kami gunakan dalam praktik baik ini adalah strategi STAR, di mana ada situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Nah, dalam materi situasi ini, di awal tahun ajaran, kami menganalisis beberapa situasi yang terjadi di kelas B2. Salah satunya, anak belum mandiri di dalam kelas. Kemudian, konsentrasi pada anak juga mudah teralihkan. Selain itu, literasi belum menjadi kebiasaan sehari-hari dalam diri anak. Dan disinilah kita membutuhkan pembelajaran yang lebih variatif agar anak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Selanjutnya tantangan. Tantangan di sini yang kami rasakan oleh para pendidik, di mana para pendidik perlu menemukan cara agar anak tidak menunggu instruksi atau arahan dari guru selama di kelas. Tidak hanya itu, para pendidik juga diperlukan untuk mencari strategi yang unik dan kreatif untuk menumbuhkan minat baca dalam diri anak. Tidak hanya itu, guru juga perlu mencari cara atau mengemas bagaimana kegiatan pembelajaran dilakukan ketika di kelas. Selanjutnya tahap aksi. Setelah situasi dan tantangan yang terjadi di kelas, kegiatan ini diawali dengan kolaborasi bersama kepala sekolah. Tujuannya di sini kepala sekolah memberikan arahan, masukan, dan refleksi terhadap praktik pembelajaran yang dilakukan di kelas. Tidak hanya itu, kami juga di sini diskusi antar guru. Kami di sini saling bertukar ide, berbagi pengalaman, dan mencari solusi atas tantangan yang dihadapi selama di kelas. Tidak hanya itu, dari ini juga kita berkolaborasi dengan POSA. POSA di sini memiliki singkatan yaitu Persatuan Orang Tua Siswa Al-Fadilah. Di sini juga kami para pendidik menyusun pembelajaran dan merancang permainan agar situasi di kelas lebih aktif dan menarik. Aksi yang pertama kami lakukan adalah kegiatan literasi cerita. Kegiatan ini diawali dengan dibacakan buku seri cerita 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Salah satunya adalah belajar itu menggembirakan. Dan tidak hanya itu, kami juga membacakan kepada anak dengan adanya buku yang ditulis pribadi dan kolaborasi bersama kepala sekolah, dan menggunakan media buku yang ada di sekolah tentunya. Kemudian adanya permainan petualangan angka cerita. Permainan ini adalah permainan yang menggabungkan kegiatan literasi dan numerasi, di mana guru membacakan cerita sederhana yang melibatkan angka. Contohnya, di suatu hutan ada 3 harimau dan 2 singa. Berapakah hewan yang ada di hutan tersebut? Nah, dalam kegiatan ini, anak tidak hanya belajar tentang angka, tetapi juga anak menyimak, berpikir kritis, dan melatih kepercayaan dalam diri anak. Selanjutnya ada permainan langkah bintang pintar.
dirancang agar anak menjadi fokus, melatih keberanian, melatih kepercayaan diri, dan meningkatkan cara berpikir kritis pada diri anak. Permainan ini merupakan permainan inklusif yang dimana semua anak bisa memainkannya. Dalam langkah permainannya, anak belajar di huruf S sebagai start, kemudian anak melangkah satu persatu, ambil bintang yang ada di papan permainan ini. Setiap bintang ada satu pertanyaan yang harus dijawab oleh anak, dan ini berkaitan dengan kebiasaan anak Indonesia hebat. Selanjutnya, setelah bintang semua diambil dari papan permainan ini, anak akan berakhir di huruf G sebagai goal. Ini merupakan grafik hasil dan dampak dari praktik baik bintang kain ini. Terdapat perbedaan yang signifikan ya. Kemudian, sebagai refleksi, perubahan positif mulai terlihat. Anak menjadi lebih antusias, belajar menjadi menyenangkan, dan minat belajar pada anak juga menjadi tumbuh. Dampak lebih luas dari praktik baik ini adalah pembelajaran menjadi lebih hidup, kemudian guru menjadi lebih efektif, dan di sini 7 poin dari kebiasaan anak Indonesia hebat mulai tertanam sedikit demi sedikit. Berikut video hasil dan dampak dari praktik baik bintang kain. Di sini situasi dan kondisi sebelum adanya praktik bintang kain ini. Nah, di sini adalah penguatan dari praktik bintang kain di mana ada program kebiasaan yang kami lakukan setiap harinya di sekolah. Ada beberapa kegiatan, salah satunya ada penyambutan anak, absen secara digital, ada ice breaking, ada guru menjadi lebih efektif, dan ini ada pembiasaan 7 kali ya, yang dimana pada poin bangun lebih pagi dan tidur lebih cepat, ini kita berkolaborasi dengan kota. Dan di sini ada pembiasaan makan sehat dan bergizi dari dapur sekolah. Dan ini ada pelaksanaan aksi gemar belajarnya, yaitu kegiatan literasi cerita tadi. Di sini ada cuplikan video tentang permainan makan bintang tadi. Baik, di sini ada dampaknya, nanti bisa diperlihatkan. Baik, menjadi dampak ketika anak sudah melaksanakan bintang kain ini, minat belajar anak menjadi tumbuh, terus anak belajar menjadi lebih ceria dan menyenangkan, dan di sini anak minat belajar pada anak juga tumbuh. Selanjutnya sebagai kesimpulannya dari praktik baik ini adalah pembelajaran pada usia dini tidak dapat dilakukan secara paksa. Namun pembelajaran yang efektif justru tumbuh pada kebiasaan yang dilakukan secara sadar, konsisten, dan menyenangkan. Oleh karena itu, kita sebagai para pendidik perlu menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan
aktif. Diharapkan ketika di sekolah anak tidak hanya belajar mengenai materi saja, tetapi juga ada pembiasaan karakter bertumbuh dalam diri anak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Kori ya, Ibu Kori. Kalau saya lihat di naskah yang Ibu kasih, Ibu bagikan, saya baca tadi, semua kegiatan bintang kain ini berpusat di sekolah. Ya, tidak ada. Tadi sih ada disebutkan berkolaborasi dengan POSA. Nah, yang pengen saya tahu karena yang digambarkan tadi itu semua di sekolah. Yang berkolaborasi dengan POSA-nya, kolaborasi yang dilakukan dengan POSA atau dengan orang tua itu seperti apa, Bu? Baik, Bapak izin menjawab. Untuk kolaborasi tadi dengan mengirimkan pembiasaan 7 kali dan adanya pengisian jurnal 7 kali yang dimana ada kegiatan yang dilakukan. Namanya seperti ini, Bapak. Ini adalah salah satu jurnal 7 kebiasaan Indonesia hebat yang diisi orang tua. Tapi ini contoh dalam bentuk hard file dan selebihnya orang tua itu mengisi di secara online karena meminimalisir kertas yang di print gitu. Yang isinya itu ada di sini untuk harinya, ada bangun jam berapa, kemudian ada menu makan yang dimakan selama di rumah, dan di sini ada kebiasaan sholat, ada sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan ada belajar selama di rumahnya apa. Gitu. Online-nya pakai apa? Google Spreadsheet-nya. Spreadsheet. Ya. Ya, terima kasih Bu. Ya. Ada 2 hal yang saya tanyakan. Jadi dalam situasi Ibu katakan bahwa minat baca sangat rendah. Dari mana Ibu bisa mendapat informasi itu? Sementara di TK yang saya tahu belum belajar baca, kan baru mendengarkan cerita ya. Yang kedua, saya menarik tadi dari sekian buku yang dibacakan kepada ada buku hasil karya Ibu kan, Ibu dan coba ceritakan ide gagasannya, isinya sedikit itu di bawah diperlihatkan ya. Nah, ini luar biasa ya. Ibu kepala sekolah sudah memberikan contoh bahwa Ibu benar-benar sudah melakukan kegiatan edukasi ya. Dan ini tentu saja yang lebih original untuk dibacakan kepada anak kan. Nah, ini saya ceritakan sedikit gagasan buku ini seperti apa. Yang terakhir. Ini hanya penguat saja. Saya merasa bangga ketika Ibu sudah memposisikan literasi, ya. Nah, kenapa? Karena yang 7 kali itu kalau anak kita sudah literat, sudah benar-benar paham, ya. Kalau sudah mengerti dan memahami dari apa yang Ibu bacakan, saya yakin 7 kali itu akan berlaku. Ya, mohon saja. Kalau minta yang 2 saja dijawab ya. Baik, Bapak izin menjawab terkait kenapa bisa tahu gitu ya minat baca anak pada anak. Tadi terlihat ada di video pada situasi awal ketika anak dikasih buku gitu ya, anak kan belum belajar membaca, tetapi melihat gambar-gambar gitu ya, setidaknya anak ada mengenal huruf gitu. Dan ketika dikasih buku anak menolak, ngomong gitu. Dan itu awalnya tidak saya hanya dilihat dulu saja ketika anak seperti itu, dan itu menjadi tantangan bagi guru bagaimana anak suka untuk melihat buku saja gitu.
tidak hanya membaca tetapi setidaknya anak menyukai buku cerita gitu. Dan untuk yang kedua, inovasi atau gagasan dari mana karena agar menjadi kegiatan literasi ini unik. Jadi kami membuat buku cerita dengan kolaborasi bersama kepala sekolah dan guru-guru lain tentunya dari mulai ide, kemudian dari alur ceritanya, dan di sini kami saling berkolaborasi tentunya antar guru dan kepala sekolah. Ini buku ini sudah diterbitkan? Belum, ya, belum, baru di lingkungan sekolah saja. Ya, siap. Menjadi hal yang luar biasa untuk TK Fadilah ya, rahasia pintu pelangi. Tinggal ini bisa diterbitkan, apalagi tadi melihat hubungan dari keluarga itu kuat ya, seperti itu, cukup kuat ya hubungan dari orang tuanya. Ceritanya juga ini dilihat dari judulnya rahasia pintu pelangi, tapi ternyata dalamnya tentang implementasi 7 kain seperti itu ya. Nah, ada tidak Bu kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Kori dan teman-teman sebagai upaya kegiatan literasi yang dikolaborasikan dengan orang tua di rumah? Mengingat tadi ada beberapa kegiatan juga di TK yang lainnya yang ada kolaborasi gitu. Kalau di TK Ibu seperti apa kolaborasinya? Baik, Bapak izin menjawab. Untuk kolaborasi terkait dengan literasi tadi, kami berkolaborasi bersama orang tua di kegiatan tidur lebih cepat. Jadi adanya pembacaan buku cerita sebelum tidur gitu. Itu adalah salah satu kegiatan literasi yang kolaborasi dengan orang tua. Sifatnya hanya himbauan atau wajib gitu? Kalau dari kami sekolah himbauan, tapi untuk lebih dampak lebih nyatanya lagi itu gimana orang tuanya gitu Bapak, maksudnya dari kitanya sudah menjadi himbauan, tetapi jika dilaksanakan juga alhamdulillah gitu ya akan menjadi dampak pada anaknya. Tetapi jika tidak dilakukan juga tidak apa-apa, kami akan menguatkan kegiatan literasi ini di sekolah. Sama-sama. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sekedar info di sini ada barcode, bisa di barcode sama ibu-ibu atau para juri. Ini isinya tentang cerita ini, kemudian video yang terkait hasil dampak karena tadi belum selesai gitu ya videonya. Terima kasih.